masih berkaitan dengan tentang apa yang sudah disambung dari Bro Miki dan juga Bro Omen yang sebelumnya mengenai Bapa. Nah, sekarang kalau sudah kita paham mengenai Bapa dan kita paham siapa Bapa dan waktunya sekarang bagi saya, menurut saya kita balik ke kalau ada Bapa berarti ada anak, ya kan? Nah, berarti sudah saatnya kita berbicara masalah anak, gitu kan? Kita sudah tahu Bapa, bagaimana hati Bapa, bagaimana Bapa yang di sorga itu seperti apa, dan kebenaran pengajaran tentang hati Bapa itu sendiri seperti apa. Kita sudah tahu, saya rasa. Nah, mungkin fokusnya bukan ke sana lagi, tapi sekarang kita fokus ke bagaimana kita menjadi anak-anak Bapa atau anak-anak Allah itu sendiri. Oke, sambil ini saya juga akan share screen. Saya akan share screen PowerPoint saya. Oke, ya kelihatan. Jadi kali ini ahli waris dan penerima janji Allah. Karena Bro Robert kemarin sempat mencari tahu, bukan mencari tahu, sempat nyinggung-nyinggung, wah kalau kita anak Allah, berarti kita ahli waris, berarti kita menerima sesuatu juga, warisan yang dari Bapa. Oke, nah mungkin sudah waktunya kita tahu ini kebenaran ini, walaupun mungkin dari semua di sini sudah pada tahu, tapi mungkin kita mengulangnya sedikit saja. Oke, kelihatan PowerPoint saya ya. Oke, jadi tunggu sebentar, ada yang ngirim pesan ya, tunggu ya, saya lihat dulu ya. Tapi kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Oke, siap kalau kelihatan. Oke, teman-teman semuanya, bro semuanya, ciri-ciri anak Allah. Kita lanjut dari situ saja langsung. Seperti di Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berkata di sini, kalau kita betul anak-anak Allah, bukan hanya Tuhan yang berkata ya, maksudnya kau anak-anakku, tapi dari kita sendiri ada action, yaitulah kita menerimanya, ya, kita diterimanya dan kita harus ada tindakan percaya. Jadi Yohanes 1:12 mengatakan anak-anak Allah itu yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya, kita nggak tahu ya kalau orang-orang berkata namanya itu artinya apalah arti sebuah nama, tapi dalam secara kitabiah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan zaman dulu pun nama memiliki arti, ya, nama memiliki arti seperti arti kata Israel, arti kata Musa, atau arti kata ya Yesus sendiri artinya. Nah, jadi percaya dalam namanya. Nah, ciri anak Allah, saya ulangi, adalah yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya dalam Tuhan, dalam nama Tuhan, kita otomatis menjadi anak-anak Allah. Dan kita menerima kuasa. Tapi percaya dalam arti percaya seperti apa? Ini yang menjadi PR untuk kita. Nah, di 2 Korintus 1 ayat 21-22, saya bacakan. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. So, kalau anak-anak Allah berarti cirinya adalah mereka yang percaya. Dan ketika kita percaya, kita diberikan Roh Kudus. Selain memeteraikan kita sebagai milik Kristus, Roh Kudus menjadi jaminan dari kita untuk kita semuanya. Apa yang sudah disediakan untuk kita. Seperti Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ciri anak-anak Allah adalah yang percaya dalam namanya, kemudian yang menerima Roh Kudus, dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah arti dari anak Allah itu sendiri, ya, children of God. Oke, kalau berbicara masalah anak Allah, anak otomatis memiliki warisan seperti yang disinggung sama Bro Robert sebelumnya. Nah, salah satu warisannya adalah janji-janji Allah. Kita tahu janji-janji Allah itu dalam segala bidang. Sepertinya janji Allah yaitu memberikan kita kesembuhan, memberikan kita protection, kemudian memberikan kita damai sejahtera. Tapi ada satu janji yang paling yang kita tunggu-tunggu atau yang kita harapkan dan kita semua sudah memiliki itu, ialah Roma 8 ayat 17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Oke, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. So, menjadi anak Allah bukan hanya berbicara masalah ahli waris, ya, dan juga janji-janji, tapi ada konsekuensinya, yaitu kita seperti Kristus, ya, kita terima, tapi kita juga harus menderita bersama-sama dengan Dia. Kata menderita, Bapak Ibu semuanya, Bapak semuanya tidak bisa diartikan selalu hal-hal yang membuat kita menderita, ya. Memang di situ arti kata menderita itu lebih ke arah persekusi, ya. Tapi saya mau bicara ketika kita mengalami hal-hal yang membuat kita ini tidak nyaman dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam menghadapi masalah, ya, dan lain-lain. Itu nanti banyak pengembangannya, Bapak-bapak, bro-bro semuanya, ya. Titus 3:5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Inilah yang saya maksud dalam satu janji Allah yang kita inginkan, selain kesembuhan, perlindungan, keberhasilan, dan lain-lain. Nah, otomatis Bapak Ibu, kasih karunia, ya, yang kita dibenarkan oleh kasih karunia, kita berhak menerima hidup yang kekal, ya. Nah, semuanya pasti berharap memiliki hidup yang kekal. Untuk apa saudara semua di sini hidup berkelimpahan, tanpa sakit penyakit, sukses, tapi nggak memiliki hidup yang kekal? Sama saja nol. Oke? Nah, tapi dalam hal hidup kekal itu sendiri yang merupakan janji Allah, kadang-kadang kita mendapatkan pengaburan. Dalam arti, saya bercerita ini seperti gini. Bagi saya menerima hidup kekal, tapi bagi semua orang yang percaya pada Tuhan belum tentu. Kenapa? Karena masih dalam pengajaran-pengajaran yang menurut saya mengaburkan itu. Jadi kemarin waktu di komunitas saya ada yang bersaksi, waduh, dia nggak yakin gitu loh kalau dia itu bakal masuk surga, ya. Oke, dia nggak yakin kalau dia masuk surga. Jadi saya bingung gitu loh, kalau orang percaya tapi nggak yakin sebagai anak Allah, tapi nggak yakin kalau menerima hidup yang kekal gitu. Nah, makanya saya lebih banyak membahas seperti ini juga. Nah, kita lihat di Matius 7 ayat 22. Mereka jadi bingung kenapa? Karena berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Ya kan? Dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya kan? Nah, ayat seperti ini, Bapak, teman-teman, kalau menerimanya secara harfiah tanpa kita mencari tahu, kita miss gitu. Padahal ayat sebelumnya sudah menjadi jawaban. Yang nggak masuk ke dalam kerajaan sorga atau menerima hidup kekal adalah mereka yang membuat kejahatan. Berbuat kejahatan, ya, berbeda dengan pembuat kejahatan, karena pembuat kejahatan berarti secara nature, secara karakter, ya sudah seperti itu, penjahat gitu. Nah, makanya di Matius 7 ayat 21 orang sering lupa, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya tidak percaya di sini adalah pembuat kejahatan. Kita melakukan kehendak Bapa. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Bapa bukan pembuat kejahatan. Ini salah satu pengaburan yang membuat orang-orang, waduh, yang sudah bernubuat aja nggak masuk surga, ya kan? Karena mereka lupa kalau yang bernubuat itu adalah pembuat kejahatan, mengusir setan itu pun pembuat kejahatan. Oke, pengaburan yang lainnya juga. Nah, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oke, nah ini pun yang menjadi hambatan. Kadang-kadang ini menjadi hambatan bagi mereka yang baru, ya, yang baru percaya ataupun mereka yang masih kabur masalah keselamatan itu sendiri. Ya,
Padahal jawabannya sudah ada di situ, ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini Tuhan berkata mengenai orang-orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu? Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, itulah ahli Farisi. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa buka sendiri. Matius 23 ini berkata tentang Tuhan Yesus berkata mengenai orang-orang Farisi. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, celakalah kamu orang Farisi, celakalah kamu orang Farisi. Nah, padahal dipikir padahal kalau masalah hidup keagamaan, Taurat dan lain-lain, orang Farisi ini paling terdepan. Hanya saja kalau berbicara masalah hati, tidak seperti itu. Oke? Nah, ada lagi pengaburan yang lain. Dan seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, saya garis bawah situ, berjuanglah. Nah, kata berjuanglah di sini artinya kita ini struggle. Tapi struggle bukan untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri, Bapak Ibu. Atau struggle untuk supaya bisa masuk, tidak. Karena kita tahu kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu bukan karena perbuatan kita, tapi kita tahu itu karena kasih karunia Tuhan, karena itu pemberian dari Tuhan. Nah, makanya di situ saya garis bawahi juga, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya karena nggak ada yang bisa. Saya mau kasih tahu, masuk ke dalam kerajaan surga atau hidup yang kekal itu adalah pemberian Tuhan. Nah, maksud berjuanglah di situ, nanti kita akan bahas di situ. Maksud dari berjuang itu apa? Dalam kata bahasa Inggris itu struggle untuk dapatkan itu, melewati itu. Tapi bukannya nggak bisa, bisa saudara. Oke? Nah, di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sampai sekarang kalau masih ada yang mau ngotot supaya selamat, langsung melakukan kebaikan, nanti ditimbang lah ya, yang saya kebaikan lebih banyak daripada yang jahat, kemudian masuk surga, itu nonsense. Karena hanya karena pemberian Allah, hanya karena Tuhan, kita bisa diselamatkan, that's it. Oke? Nah, arti berjuang seperti yang saya katakan tadi. Oke? Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita hati-hati membaca ini, saudara-saudara, kerjakan keselamatan, orang kita berpikir, wah berarti kita sebenarnya belum selamat dong, karena kita masih mengerjakan keselamatan kita. Itu salah ya. Kata kerjakan itu artinya katergazoma ya, artinya komplit. Artinya kita melakukan. Jadi kita mengeksersis kita punya keselamatan itu sendiri ya. Jadi artinya seperti ini. Kerjakan katergazoma, to work out. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, work out your salvation, bukan not work for your salvation. Jadi kita mengeksersis kita punya salvation, bukan kita bekerja untuk salvation. Jadi sumpama misalnya Kak Budi seorang manajer ya, dia saat ini supervisor, tapi dipromosikan dia menjadi seorang manajer. Nah, sudah ditandatanganin, ya beliau sudah jadi apa? Sudah jadi ini ya, di mute. Oke, nanti. Oke. Jadi selain balik lagi ya masalah salvation. Jadi Kak Budi manajer, tapi kalau Kak Budi nggak pernah mengeksersis sebagai seorang manajer, dia nggak pernah ke kantor, dia nggak pernah datang lebih awal, dia tidak pernah mengeksersis bahwasan dia mau decide keputusan, dia yang memberikan order, dia yang mengerjakan semuanya sebagai seorang manajer, ya orang melihat dia sebagai ya masih supervisor seperti biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Oh, kita sudah tahu kita selamat kok. Kalau sudah tahu selamat, apa kewajiban kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita show ke orang, gitu. Karena kita bukan berbuat sesuatu untuk keselamatan kita. Begitu juga dengan Kak Budi, dia melakukan sesuatu bukan untuk menjadi supaya manajer. Tapi kalau dia sudah manajer, dia melakukan sebagaimana otoritas dia sebagai manajer.
Nah, seperti saudara misalnya diberikan kunci sebuah villa. Ini punyamu untuk kamu, ini hadiah ini, gratis untuk kamu, free. Tapi kalau kita mengambil itu dan kita nggak mengeksersis bahwasannya ini milik kita, dan bisa dibilang kita nggak membersihkan, ya kan? Kita nggak merange semuanya, ya itu nggak akan terlihat sebagai milik kita. Artinya itu akan jauh gitu. Oke, saya anu dulu ya, punya selamat. Oke. Oke, balik lagi ke tadi lagi ya. Nah, jadi work out but not work for your salvation. Itu. Saya ngomong salvation ini kenapa Bapak Ibu? Kenapa teman-teman? Karena ya saya mendapati masih aja orang-orang Kristen ngakunya anak Allah, ngakunya anak Bapa, tapi masih mau bilang lagi kita berusaha untuk hidup supaya kita masuk surga. Ini terjadi gitu loh. Dan saya merasa saya nggak nyaman dengan mendengarkan itu, karena status kita sebagai anak Bapa itu apa gitu loh. Anak saya nggak izinkan untuk segala sesuatu yang jelek terjadi sama dia, apalagi Bapa di surga, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kemudian arti berjuang yang lain yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi itu. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kalau enggak akan terjadi seperti ini, karena Roh Kudus yang membimbing kita semuanya untuk masuk dalam keselamatan itu sendiri, ya kan? Dengan syarat yaitu kita mengasihi Dia. Nah, kata bekerja saya garis bawahi di sini. Tuhan turut bekerja, bukan Tuhan bahwa Allah bekerja saja, bukan. Allah turut bekerja. Arti kata turut artinya lebih, tidak hanya satu pribadi, tapi dua pribadi. Kata bekerja sendiri memiliki arti, kalau dalam bahasa Yunani bilang synergeo, artinya kalau bahasa Inggrisnya bilang sinergis. Nah, artinya butuh dua pribadi untuk mengerjakan itu gitu loh. Ya Tuhan bisa kalau mau selamat, tapi kalau dari kita tidak menyambut, dari kita tidak ada action merespon dengan benar, itu pun nggak bisa terjadi teman-teman, ya kan? Nah, mungkin lebih panjang lagi ya, lebih ke dalam lagi, saya mau kasih tahu sebelum itu Roma 8 ayat 17, nanti kita bahas yang tadi itu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya garis bawah lagi, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama-sama Dia, ya saudara tahulah, saya nggak perlu ngomong seperti apa. Tapi saya percaya karena nama Tuhan, ini maksud saya struggle ya, mengenai struggle yang tadi. Ya, karena nama Tuhan kita banyak dibenci. Karena nama Tuhan juga kita mungkin banyak disepelekan. Saya mengalami apa yang namanya secara nggak langsung diskriminasi sara, tapi khusus kali ini mungkin agama. Saya merasakan itu, yaitu penderitaan saya. Menderita, Bapak Ibu, teman-teman nggak selalu mengartikan menderita itu kita dalam dipersekusi aja gitu, tapi dalam hal ketidaknyamanan lah, ya. Saudara mungkin sudah siap-siap dipromosi dalam pekerjaan atau mungkin dalam bisnis sudah dapat tender, tapi karena kita hidup berdasarkan, maksudnya orang tahu kalau kita ini anak Allah ya, anak Bapa, kita seorang Kristen, kita merasakan kadang-kadang ya kita diskriminasi, kita nggak mendapat promosi itu, atau kita nggak mendapatkan apa yang sudah seharusnya kita raih, keuntungan dan lain-lain kalau dalam hal bisnis. Oke, nah masalah struggle yang lain lagi ya, Tuhan nggak bilang, Tuhan kamu bukannya ikut aku itu enteng-enteng aja, enggak juga. Tapi Tuhan bilang, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya sengaja fokus kita kali ini bukan hanya kepada janji, tapi untuk mendapatkan janji itu, saya nggak bilang ada harga harus dibayar, tapi ada kewajiban-kewajiban atau ada respon-respon ketika kita menerima suatu kasih karunia, ada respon-respon yang kita lakukan sendiri. Dan Tuhan, saya yakin, Tuhan menyiapkan kita sebagai mempelainya itu bukan hanya mempelai yang serba instan, mempelai yang tidak memiliki karakter, tapi kita harus diasah melalui setiap tanggung jawab atau tugas atau masalah yang kita terima, dan atau tanggungan dan lain yang membuat kita tuh lebih dewasa secara karakter. Kenapa? Kalau kita dewasa secara karakter, kita bisa memberkati orang lain juga ya. Nah, di situ dibilang Nah,
Ini yang kata bukan saya, tapi Tuhan sendiri bilang pikul lakuk yang kupasang. Dan kalau mau jauh lebih lanjut lagi masalah kuk ini, mungkin teman-teman sudah tahu arti kuk itu seperti apa, dan nanti bisa cari tahu sendiri ya. Banyak khotbah menjelaskan apa arti kuk itu sendiri. Nah sekarang kalau kuk, jadi kita disuruh menderita, pikul lakuk. Bagaimana dengan tanggungan? Kita lihat di ayat lain lagi. Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya kita punya tugas, kita punya beban, artinya kita punya sesuatu yang harus kita kerjakan ya, dalam menerima janji Allah dan dalam meresponi bahwasan kita ini adalah anak-anak Allah. Oke. Nah, lanjut yang tadi lagi. Nah, sekarang mengenai janji Allah tentang kasih karunia ya, tentang kehidupan yang kekal, bisa nggak orang-orang kehilangan kasih karunia? Ini jadi pertanyaan. Kalau sudah diberi keselamatan, ini ya oke, kamu selamat ya, kamu menerima Tuhan, kamu selamat. Tapi bisa nggak kita kehilangan kasih karunia? Saya nggak mau bilang bisa atau enggak, tapi mungkin dari ayat ini kita bisa ngambil kesimpulan, ya, kesimpulan. Yang mana jawaban bagi saya adalah jawabannya kalau saudara bisa kehilangan kasih karunia itu betul. Itu karena respon kita itu sendiri, ya. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 6. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. So, sudah terima kasih karunia Allah, tapi disia-siakan. Oke, sekarang kasih karunia ternyata bisa disia-siakan. Bisa diapakan lagi kasih karunia? Atau hidup, atau janji Allah itu? Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bisa juga kasih karunia itu ditolak, ya kan? Karena lebih memilih apa? Lebih memilih hidup dalam hukum Taurat. Oke, apalagi bisa lepas. Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bisa ternyata, ya kan? Ayat lain lagi, kita lihat nih. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya mau bilang, kalau mau menerima kasih karunia, respon utama yang paling penting adalah percaya dan menerimanya. Ya, kata percaya itu artinya menerima. Nah, di ayat selanjutnya, saudara tahu ya arti ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeluarkan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang adalah janji itu sendiri, hidup yang kekal, dan tidak binasa. Cukup percaya, percaya yang benar, bukan hanya percaya secara hati, tapi juga dalam meresponinya dengan benar, yaitu dengan mengerjakan apa yang sudah diberikan. Nah, itu. Nah, kata di situ, binasa, tidak selalu berarti harfiah binasa, kita masuk ke neraka dan lain-lain, tidak. Tapi artinya tersesat, karena katanya kan arti binasa bahasanya itu kan apolumi ya. Dia artinya kalau nggak binasa secara lahir dan batin, juga dia tersesat. Nah, itulah. Nah, saya mau kasih contoh juga. Selain kalau dalam perjanjian baru sebenarnya banyak contoh ya. Kalau orang nggak menerima Tuhan, dia akan binasa. Tapi di Bilangan 20 mengenai bangsa Israel, ketika mereka mau masuk tanah Kanaan itu sendiri, dikirim 12 mata-mata. 10 orang kembali dengan hasil yang negatif, ya, yang fokus pada bukan pada hasilnya, tapi fokus pada obstacle atau hambatan. Wah, di sana besar-besar orangnya, kemudian temboknya tinggi-tinggi, dan kita sudah pasti dimakan mereka. Nah, tapi dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua, meresponinya berbeda, ya toh? Meresponinya bahkan berkata yang melindungi mereka sudah tidak ada. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti menang dan kita nggak akan memakan mereka, gitu loh. Nah, akibat tidak percaya, jadi yang 10 orang ini mulai menyebarkan kabar-kabar ini ke orang Israel saat itu yang memasuk Kanaan. Akhirnya ketika mereka menyebarkan itu, orang Israel di saat itu pun jadi bersungut-sungut dan tidak percaya. Nah, kita lihat di Bilangan 20 ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah, ya, tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan. Kemudian 14 ayat 36,
Adapun orang-orang yang telah menyuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Jadi sangat riskan sekali teman-teman di sini ketika kita sudah menerima kehidupan kekal itu, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita masih tidak percaya atau ragu-ragu. Ini yang diterima. Berbeda dengan yang dua orang itu, dari semua yang di sini semuanya di atas 20 tahun nggak ada yang masuk Kanaan atau menerima janji Allah. Tapi hanya Yosua dan hanya Kaleb yang menerima janji Allah itu sendiri. Nah, karena mereka percaya dan hidup sepenuhnya bergantung pada Allah. Oke. Nah, sekarang sudah tahu gini, saya bertanya, sekarang dosa dan kasih karunia. Kadang-kadang ini yang buat kita ini bingung kan. Nah, sekarang Roma 5 ayat 20 berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Enak sekali hidup menjadi orang Kristen kalau seperti itu. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Kita harus tahu bahwasannya berbicara Roma 5 ayat 20 itu tidak lepas juga dengan Galatia 6 ayat 7 sampai 8, ya, yang berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Jadi masih mau main-main dengan dosa? Ya, itu dituainya juga nanti. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke? Nah, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saya bacakan ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oke? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tidak tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Lanjut. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terakhir, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi dikasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, ya semuanya catch ya. Saya nggak perlu menjelaskan lebih detail, tapi kita tahu gitu kan artinya ya. Karena Alkitab sudah menerangkan lebih detail. Nah, jadi kembali lagi, jadi kita sudah tahu siapa kita adalah anak Allah, kita menerima janji Allah, dan salah satu janji yang kita harapkan adalah hidup kekal. Nah, hidup kekal itu seperti apa gitu loh. Ya, memang hidup kekal salah satunya masuk ke dalam kerajaan sorga, ya kan? Tapi ada juga arti lain. Ya. Nah,
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, gak selalunya anak ya, kadang-kadang melihat konteks, kita pun menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal diulang lagi di sini. Nah, pertanyaannya adalah, kita tanya, kira-kira yang dimaksud hidup kekal itu seperti apa selain masuk dalam kerajaan surga? Apakah Tuhan Yesus pernah berkata mengenai hidup kekal? Pernah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi berbicara masalah hidup kekal nggak selalu teman-teman itu adalah masuk surga ya. Tapi hidup kekal itu adalah berbicara bagaimana kita mengenal Tuhan, yaitu Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu proses ya. Oke, sudah mau selesai. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekali membuat kejahatan. So, garis bawahi kata mengenal. Oke, so hidup kekal itu adalah artinya mengenal. Ya, jadi kalau kita sudah dikenal, ya otomatis itu sinkron dengan Matius 7 ayat 23. Ya, aku tidak pernah mengenal, tapi kalau kita mengenal, ya aku mengenal kamu. Tuhan tidak akan berkata enyah kamu, tapi mari masuklah bersamaku. Oke? Nah, jadi poinnya adalah menjadi anak-anak Allah adalah mengasihi, dan mengasihi itu adalah bicara masalah ketaatan. Ya, Roma 8 ayat 42 berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah yang tergantung seluruh hukum Taurat para nabi. Nah, berbicara mengasihi adalah bicara masalah ketaatan. Dan cuma dua aja yang dibilang sama Tuhan, kasihilah Tuhan dan juga kasihilah sesamamu. Oke? Kenapa kita harus mengasihi? Karena sebagai umat percaya, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita ada ayat yang berbunyi, if you love me, you keep my commands. Ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti memegang segala perintahku. Nah, pertanyaan saya adalah untuk kita semuanya, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Kalau memang kita dibilang kita ini anak Allah, kita anak Allah, tapi kita nggak langsung. Saya sengaja membawakan ini dalam arti gini. Menjadi anak Allah, yes. Status, identitas, yes, anak Allah. Tapi kita juga punya kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Jadi fokusnya bukan lagi hanya masalah janji-janji Allah dan arisan-warisan yang kita terima, tapi fokusnya adalah bagaimana kita menjadi anak Allah yang benar, gitu. Ya, anak Allah yang mempunyai karakter yang baik, anak Allah yang tetap juga struggle, yang tetap juga meresponi keselamatan itu dengan baik. Nah, self reminder untuk kita semua di sini sebagai umat percaya. Apakah yakin Anda adalah anak Allah? Ya, kita bisa korek lagi dalam diri kita sendiri. Kemudian apakah kita mengerti arti menjadi anak Allah itu seperti apa? Ya kan? Kemudian yang terakhir, apakah kita sudah menerima dan yakin menerima janji Allah? Ini yang menjadi renungan kita, ya. Dan ya saya yakin semuanya sudah punya jawabannya lah. Karena kita kan sudah di khotbah Bro Miki dan juga di khotbah Bro Omet sebelumnya, itu mengenai Bapa itu sudah sangat jelas lah. Jadi ini akan membantu kita dalam menjawab hal-hal seperti ini. Nah, untuk itu terima kasih Bro Robert untuk kesempatannya. Itu dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkannya.